Adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama tentang dongeng yang berjudul Doa Semut Minta Hujan dan Nabi Sulaiman. Judulnya apa? Doa Semut Minta Hujan dan Nabi Sulaiman. Kenapa kok yang diceritakan Nabi Sulaiman? Karena Nabi Sulaiman merupakan nabi yang bisa mendengar atau bisa memahami bicaranya binatang. Kalau ada hewan atau binatang, sebutkan macam-macam nama binatang: sapi, kambing, ayam, kuda, singa. Itu nama-nama binatang. Nah, Nabi Sulaiman itu bisa memahami bahasa binatang. Hebat ya? Hebat. Makanya pada suatu hari Nabi Sulaiman beserta rombongannya, beserta umatnya sedang pergi ke suatu tempat. Nah, saat itu hari-harinya terasa sangat panas sekali, sangat terik karena pada musim kemarau. Ciri-ciri musim kemarau itu apa ya? Tidak ada hujan, tidak ada air, anginnya besar, terus apa lagi? Suasananya panas sekali, sampai-sampai ada salah satu umatnya dari Nabi Sulaiman berkata, wahai Nabi, kenapa kita tidak memohon kepada Allah agar Allah menurunkan hujan? Dan ada salah satu umatnya berkata begitu karena tidak kuat menahan panasnya hari itu. Ya. Lalu Nabi Sulaiman mengajak para umatnya pergi ke suatu lembah. Nah, itu suatu lembah untuk berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Ternyata lembah tersebut namanya lembah semut. Namanya apa? Lembah semut. Benar, karena namanya lembah semut, di dalam atau di bawahnya lembah itu banyak terdapat apa? Semutnya. Ada rumah semut. Siapa yang pernah lihat rumah semut? Rumahnya itu mesti ada bolongannya. Ada lubangnya, benar enggak? Nah, itu di dalamnya itu mesti ada semutnya. Banyak sekali semutnya. Nah, Nabi Sulaiman sampai di lembah semut. Nah, nggak tahu kalau di bawahnya itu ada semut yang banyak sekali. Lalu Nabi Sulaiman dan umatnya dan warganya berdoa. Berdoanya gimana? Ya Allah, turunkanlah hujan kepada daerah ini agar kami bisa melewati hari-hari tanpa terkena panas. Tapi Nabi Sulaiman mendengar doa lain. Mendengar doa lain ya. Tapi bukan manusia yang berdoa. Tapi siapa? Semut. Nah, ternyata semut-semut di bawahnya para manusia itu tadi, rombongannya Nabi Sulaiman juga ikut berdoa. Bagaimana doanya? Ya Allah, kami hanyalah makhlukmu yang sangat kecil. Kami tidak bisa hidup tanpa karuniamu. Tolong berikan rezekimu kepada kami dan janganlah hukum kami karena dosa-dosa manusia. Ya Allah, tolonglah turunkan hujan kepada kami sehingga pohon-pohon bisa tumbuh, biji-bijian menjadi banyak dan pertanian di daerah kami menjadi hijau. Amin. Nah, saat itu Nabi Sulaiman mendengar doa para semut. Ini semut-semut ini kok ikut berdoa? Lalu Nabi Sulaiman menyuruh umatnya untuk pulang. Wahai umatku, mari kita pulang. Mana ajak pulang deh. Lalu umatnya berkata, kenapa Nabi Sulaiman kok kita malah disuruh pulang? Katanya kita di sini untuk berdoa turun hujan. Iya, kita sudah berdoa, tapi doanya para semut ini lebih dikabulkan oleh Allah. Oh begitu. Lalu umat Nabi Sulaiman pulang semua ke rumah. Benar, setelah beberapa waktu turunlah hujan. Bunyinya gimana hujan itu? Tik-tik bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Nah, akhirnya alhamdulillah ya Allah, akhirnya turun hujan. Kita sudah nggak kepanasan lagi. Tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuh, banyak daunnya, banyak buah. Nah, buah apa saja yang bisa tumbuh
ucapkan alhamdulillah. Hujannya semakin hari tambah deras. Kalau banyak tambah deras hujannya. Kalau ada hujan kita berdoa bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholiban nafi'an. Artinya, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami yang bermanfaat. Kenapa hujan yang bermanfaat? Ada nggak hujan yang tidak bermanfaat? Ada, puting beliung, apalagi hujan es batu, hujan salju, itu hujan yang berbahaya. Karena pemerintah hujan itu hujan yang bermanfaat. Benar deh, para semut itu ternyata cerdas sekali. Sebelum hujan deras, semut-semut itu bergotong royong, bekerja sama. Ayo, kamu ambil buah apel. Walaupun kecil semutnya bisa membawa buah apel. Karena apa? Bergotong royong bersama-sama. Kalau semut satu membawa buah apel, kira-kira kuat enggak? Enggak bakal kuat ya. Karena bersama-sama bawa buah apel kuat, bawa buah rambutan kuat, bawa buah jeruk kuat. Dimasukkan ke dalam rumahnya lewat lubang rumahnya tadi. Jadi pas hujan deras terjadi banjir, semut-semut itu punya cadangan makanan di rumahnya, nggak bakal kelaparan. Ya, cerdas gak semutnya? Cerdas sekali ya. Akhirnya walaupun hujan deras mereka nggak bisa keluar rumah, tetap bisa makan karena banyak sekali makanan tadi yang dibawa secara bergotong royong. Ya. Lalu setelah hujannya reda, Nabi Sulaiman datang ke lembah semut tadi. Wah, aku tak datang ke lembah semut mau mengucapkan terima kasih karena doa para semut Allah menurunkan hujan. Akhirnya Nabi Sulaiman memberi salam kepada semut. Assalamualaikum wahai para semut. Wah, siapa tuh yang memberi salam? Akhirnya mereka keluar. Waalaikumsalam. Wah, ternyata Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi? Terima kasih wahai semut karena kamu telah berdoa kepada siapa? Allah. Akhirnya bisa turun hujan, pohon-pohon menjadi rindang, menjadi subur dan tumbuh hijau. Kita semuanya bisa makan sama-sama wahai Nabi. Lalu Nabi mengatakan apa lagi? Semut-semut, aku dan umatku minta maaf ya. Minta maaf kenapa Nabi? Karena kemarin umatku menginjak kamu pas lewat di lembah semut ini. Pas berdoa, Nabi Sulaiman dan teman-temannya menginjak apa? Para semut itu tadi. Akhirnya mereka kesakitan, lari sampai lari, ayo masuk ke dalam rumah kalian, awas ada manusia datang mau injak-injak kita. Kan kelihatan sebenarnya kecil-kecil kok. Kami minta maaf ya semut. Iya wahai Nabi, namun ada syaratnya. Nabi harus bilang ke teman-teman kamu, para manusia, agar hati-hati dalam berjalan. Dilihat jalannya, oh ada semut, berarti jangan diinjak lewat jalan sebelahnya. Baiklah, nanti akan saya sampaikan kepada umatku. Nah, sampai di rumah, Nabi Sulaiman menyampaikan kepada umatnya, wahai umatku, kalau kalian pergi ke lembah semut, hati-hati, jangan sembarangan berjalan. Lihatlah di bawah kalian, ada rombongan semut tidak? Kalau ada, berhenti dulu atau lewat jalan yang lain agar mereka tidak terinjak. Itu namanya kisah semut yang cerdas, suka berdoa dan beribadah kepada Allah dan juga Nabi Sulaiman. Yang bisa apa ujiannya Nabi Sulaiman? Memahami atau mendengar bahasa binatang. Nabi Sulaiman itu nabi yang berapa? Siapa yang tahu? Ya kita hitung dulu sambil nyanyi ya. 25 nabi. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub dan Yusuf, Su'aib,